Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami hadir bersama-sama di ruangan ini ya Bapa. Asingkan kami, siapkan hati kami untuk boleh mendengar, boleh mengerti, terlebih boleh mau menerapkannya dalam kehidupan kami. Agar kiranya kehendak-Mu boleh nyata di dalam diri kami masing-masing. Dan kemuliaan senantiasa untuk Engkau. Terima kasih Bapak. Sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang percaya, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Sabat. Siapa yang bersuka cita hari ini? Amin. Tapi jangan cuma hari ini ya. Setiap hari kita harus apa? Bersuka cita. Alasannya cuma karena satu. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Yang bukan hanya hidup, tapi Tuhan yang maha kuasa. Bukan hanya maha kuasa, tetapi juga apa? Maha kasih. Ya. Hari ini kita bicara sehubungan dengan kegagalan. Saudara harus yakini, saya pernah khotbahkan bahwa tidak ada kegagalan dalam kamus Tuhan. Ya, buktinya Tuhan Yesus tidak pernah gagal sejak hidup sampai akhir hidupnya. Dan sebetulnya kalau saudara dan saya percaya Tuhan Maha Kasih dan Tuhan Maha Kuasa, tidak mungkin ada kekuatan apapun yang bisa melawan Dia untuk mewujudkan rencananya, kehendaknya yang terbaik untuk masing-masing kita. Amin. Tapi pertanyaannya, kenapa begitu banyak kegagalan? Kita akan belajar bahwa memang penyebabnya adalah aku dan kamu. Betul? Penyebab kegagalan semua rencana Tuhan. Termasuk Tuhan rencana menciptakan Taman Eden, kehidupan manusia yang sempurna tetapi gagal. Bukan oleh Tuhan, tetapi oleh Adam dan Hawa. Karena besarnya kasih Tuhan, makanya Tuhan memberikan hak pilih. Ingat, bagi yang masih bingung, kok kenapa bisa ada dosa? Apakah Tuhan pencipta dosa dan kesengsaraan? Oh tidak. Tuhan itu karena kasihnya yang besar, Dia memberikan kebebasan kepada saya dan saudara. Kalau orang tua yang betul-betul sayang saudara sebagai anak-anaknya, dia tidak pernah menuntut di hari tua. Wah, kamu anakku Kris, ingat berapa botol susu saya sudah kasih. Ingat berapa biaya uang sekolah, sekarang kamu harus lunasi. Walaupun dicicil setiap bulan. Itu bukan orang tua yang benar. Amin saudara. Kalau orang tua yang benar tidak pernah menghitungnya. Dia selalu memberikan yang terbaik. Begitu juga Tuhan. Memberikan kebebasan. Walaupun orang tua tadi sudah mendidik membesarkan kita sebagai anak-anaknya. Tapi dibebaskan kita cari uang. Kita boleh pakai uang untuk diri kita. Bahkan dia tidak menuntut sekalipun kita sebagai anak-anaknya melupakannya. Amin. Semoga kita yang akan menjadi orang tua harus demikian. Jangan pernah menuntut sebagaimana Tuhan. Tapi didiklah anak-anak kita dari kecil. Sehingga tanpa perlu dituntut, anak itu tidak pernah bisa berhenti mengasihi kita sebagai orang tua. Amin. Ya. Jadi hari ini judulnya tentang use time. Dibilang to get up from failure. Tapi saya tambahkan. To get up and to get out. Karena kalau cuma up and down, berulang secara repetitif, kita tidak pernah keluar dari lubang kegagalan. Betul? Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana bisa mewujudkan kehendak Tuhan yang sebenarnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Hidup tanpa ada kegagalan. Satu quote yang bagus saya pernah baca. Bagaimana menilai kehebatan seorang lelaki? Dikatakan, the greatness of a man is how fast he get up from failure, not his power. Ingat ya, boleh kita lihat di satu arena tinju, wah hebat banget nih petinju, dia pukulannya kencang, tapi sekali kena pukul dia nggak tahan, langsung jatuh pingsan. Terus nggak bangun-bangun lagi. Wah, lebih hebat petinju yang dipukul, jatuh, langsung bangun lagi.
pukul lagi, jatuh, bangun lagi. Langsung pasti gentar juga itu lawannya. Ini gimana saya bisa jatuhin? Jatuh, bangun lagi. Jadi saudara, jadilah sebagai individu yang kuat. Be strong, jangan cengeng. Paham ya? Kalau orang yang cengeng, wah kelihatannya perkasa dia. Begitu kalah sedikit, udah nyerah. Ya. Jadi kita harus be a great man. Ya. Seorang lelaki yang hebat itu tidak reaktif. Betul? Seorang lelaki yang hebat itu dia harus kuat, kokoh seperti batu karang. Tapi di sisi lain, saya selalu katakan lembut seperti air. Ya. Baik, kita akan belajar terus. Boleh slide berikut? Oh ya, saya pakai pointer ya. Sebentar. Oke. Rupanya kalau kita mau sadari, kegagalan itu selalu berhubungan dengan tujuan. Kalau saudara nggak punya tujuan, nggak bakalan pernah mengalami kegagalan. Ya, tapi nggak juga, nggak mungkin orang tidak punya tujuan. Kalau saudara juga berniat, saya nggak mau punya tujuan, itu sebuah tujuan. Tujuan tidak mau punya tujuan, betul kan? Ya kan kalau ditanya, mau kemana? Nggak mau kemana-mana, mau di rumah aja. Di rumah aja juga bisa gagal. Pikir mau stay, mau calm, mau tenang di rumah, tahu-tahu berisik, tetangga ribut, atau ada demo dan segala macam. Gagal. Ya tak? Mungkin saudara bilang gini, oh bisa aja kita gagal ginjal. Tapi gagal ginjal kalau kita tarik itu juga berhubungan dengan tujuan. Tujuan saudara mau hidup sehat. Betul nggak? Tujuan saudara mau berumur panjang. Entah gimana tiba-tiba kena nih sakit ginjal. Akhirnya jadi repot, umurnya jadi pendek. Itu juga mengandung tujuan. Ya. Jadi memang Tuhan dari sononya katanya dari awalnya menciptakan kita manusia selalu mempunyai maksud. Tuhan tuh tanamkan tujuan, maksud di dalam hati saudara dan saya. Kalau setan juga begitu, sama. Cuma bedanya adalah yang satu maksud yang baik, satu adalah maksud yang buruk. Saya katakan di sini, memang ada good and bad purposes in this life. Kalau saudara tujuannya mau menyenangkan orang tua, itu good. Betul nggak? Kalau saudara tujuannya bagaimana orang tua biar cepat mati, biar dapat warisan, itu bad purpose, betul. Tapi dua-duanya tujuan. Tapi saudara sadari bahwa baik itu tujuan mau baik maupun buruk, keduanya kalau mau berhasil harus melibatkan mikir. Harus mikir. Mana ada tujuan apa-apa nggak mau mikir gitu kan. Harus melibatkan thinking. Setelah melibatkan thinking, melibatkan apa? Planning. Harus ada rencana, berpikir, berencana. Dan beraksi, berbuat. Selalu begitu. Purpose apapun kita bisa capai dengan apa? Kita pertama memikirkan, lalu kita merencanakan, lalu kita melakukan. Banyak rencana tidak pernah menjadi hasil. Kenapa? Karena cuma dipikir-pikir. Dipikir lagi. Kayaknya aku mau jadi pengusaha nih. Aku besok mau buka toko. Iya mikir lagi, rencana lagi. Tapi nggak pernah dilakukan. Kapan itu bisa menjadi satu keberhasilan? Yang jelas Anda selalu gagal. Gagal sebelum berjuang. Gagal sebelum bertempur. Ya. Jadi kelihatannya memang kegagalan itu tidak susah terhindar dari kehidupan kita. Kenapa? Gara-gara kita terlalu banyak tujuan di dalam hidup ini. Betul? Yang masih single, wanita, pria, ada tujuan mau menikah enggak? Kalau enggak juga, itu juga tujuan tidak mau menikah. Ya kan? Tapi yang jelas kalian punya tujuan dalam hidup. Ya kan? Jadi enggak bisa terlepas dari kegagalan. Jadi saya definisikan bahwa kegagalan itu adalah sebetulnya prinsipnya adalah karena kita tidak mencapai tujuan kita. Gitu. Ya. Semakin banyak tujuan, semakin banyak kegagalan, ya. Tapi saya tidak menganjurkan menjadi orang yang pesimis. Udah, saya nggak mau banyak tujuan, satu aja deh. Kalau bisa dikurangin, karena saya takut gagal. Hidup tanpa tujuan kayaknya udah bukan hidup, gitu. Nah, ini beberapa fakta mengenai kegagalan yang saya coba kumpulkan. Pertama adalah bahwa kita bisa sebetulnya menghindarkan atau mengurangi kegagalan dengan apa? Belajar.
dari kegagalan orang lain. Kita sebagai anak Tuhan punya privilege, ada Alkitab. Alkitab itu membeberkan banyak kegagalan. Bagaimana kegagalan Salomo, seorang raja yang makmur, hebat segala macam, ujungnya bagaimana mengerikan. Itu kan kita bisa belajar. Oh, karena kegagalan seperti ini. Jadi satu fakta nih, kebanyakan kita orang yang tinggi hati, kita nggak mau belajar. Tidak mau belajar dari kegagalan. Kenapa? Saudara pernah bertanya, saya pernah bertanya. Kalau di kuliah kita kan mau bikin skripsi katanya. Ya enggak? Atau mau gelar doktor juga perlu bikin disertasi. Kenapa sih mesti ada pembimbing? Kenapa? Oh kita yang orang sok pinter, saya bilang, emang pembimbingnya lebih pinter dari gue? Gue lebih pinter dari itu pembimbing. Nggak perlu saya dibimbing. Rupanya tahu nggak? Apa manfaat kegunaan seorang pembimbing? Karena dia pernah menjalani dan pernah jatuh ke dalam lubang dan banyak kegagalan. Jadi tujuan pembimbing itu adalah membantu saya dan saudara supaya tidak mengulangi kegagalan yang pernah dia alami. Jadi buang-buang waktu dan biaya dan energi. Betul? Ya, jadi tolong mulai hari ini rendah hati sedikit. Ya, belajar kalau saudara mau jadi seorang musisi misalnya atau mau jadi seorang entrepreneur khusus di bidangnya, misalnya saudara mau bidang entrepreneur di bidang pendidikan, belajar dari Pak Purwa ya. Jadi jangan belajar dari yang orang bisnisnya buka ayam goreng. Itu nggak berhubungan. Kalau mau belajar restoran, belajar sama Pak Alex ya. Ya kan? Oke. Kalau mau dokter gigi sama Tracy ya. Oke. Jadi kita mesti banyak belajar dari kegagalan-kegagalan orang lain. Yang kedua, historical failures. Ini juga satu ilmu pengetahuan di sekolah biasanya kita belajar sejarah. Orang bilang jangan lupakan sejarah. Karena seringkali sejarah berulang. Dari situ juga kita bisa belajar. Ya. Lalu creeping failures. Nah, rupanya satu yang saudara perlu sadari. Kegagalan itu juga ada yang tidak berasa dan sedang terjadi. Tinggal nanti puncaknya jegar, kita baru kaget. Itu yang namanya creeping failures. Jadi contohnya saya nggak perlu sebutkan di The Breeze ini, saya suka pergi kadang-kadang beli minuman. Kalau masuk ke ruangannya itu, itu AC ada 2 tapi demek rasanya tuh ngap. Saya udah bilang, mungkin udah bosan saya kalau bilang sama manajer, sama bosnya, ini AC. Itu saya rasa it's a creeping failure. Cepat atau lambat orang nggak mau nongkrong di situ. Siapa yang mau nongkrong udah panas di luar, di dalam juga. Lebih enak di udara luar daripada di dalam ruangan AC yang nggak jalannya dengan benar. Itu contoh. Jadi saudara kadang-kadang dalam kehidupan kita mesti sedikit sedikit peka. Saya pernah sebut nggak bahwa kalau anak atau mencuri atau membunuh atau apapun itu bukan dosa. Itu buahnya dosa. Tapi dosa itu terjadi jauh sebelumnya. Nah ini yang kadang-kadang ini yang namanya creeping failure. Kita lihat anak kita tiap pagi, baik-baik di rumah terus. Nonton, ya kan, alim, ya kan, main game gitu. Tahu-tahu satu ketika kelihatan deh belangnya, buahnya. Itu sudah terlambat. Jadi saudara hati-hati. Kebiasaan-kebiasaan kita, segala sesuatu itu bisa menjadi sebuah kegagalan yang sedang merayap, pelan-pelan, merangkap, akhirnya menerkam kita. Ya. Lalu ada yang namanya passive failures. Ada kegagalan yang kita nggak berbuat apa-apa, tapi kita jadi gagal. Biasanya akibat orang lain. Ya, dosa ini bisa juga akibat orang lain. Kita gagal mencapai penerbangan dari Jakarta ke Bali. Gara-gara siapa? Pilotnya kurang tidur katanya misalnya ya kan. Atau teknisinya yang mesti ganti ban atau apa dia malas. Atau dia korupsi karena kalah judi. Iya kan? Jadi dipungliin lah apalah komponennya. Nah contohnya itu adalah passive failures. Failures as a result of inaction rather than action. Lalu tapi juga bisa passive failure juga karena kita malas. Kita nggak mau berbuat apa-apa. Belajar nggak mau, itu inaction. Tapi jadi gagal dengan tidak melakukan yang benar. Itu saudara akan menuju kegagalan.
Jadi berarti dalam hidup ini selalu dituntut harus melakukan yang benar, nggak bisa duduk-duduk saja. Ya. Lalu apa? Imagine failures ini yang paling banyak. Kegagalan yang terjadi di dalam pikiran kita. Di dalam mind kita melalui satu kekhawatiran. Sehingga gagal itu betul-betul gagal sebelum bertempur. Banyak orang nggak bisa jadi pengusaha, saudara. Karena mau jadi pengusaha itu punya jiwa khusus. Nggak bisa direkayasa dan mau katanya semua orang terlahir jadi pengusaha. Enggak. Ya, karena sebagai pengusaha itu ada risk taker. Dia nggak pernah berpikir nanti gagal. Mana ada seorang pengusaha. Kalau orang yang nggak pengusaha pasti pikir, bulan apa pikir, entah kalau nggak laku. Ya kan? Mau buka ini, buka bakmi ayam. Udah banyak yang jualan bakmi. Ya udah, buka es. Udah banyak yang buka. Udah nggak usah buka apa-apa deh. Benar, kalau orang-orang yang begitu selalu pemikirannya kegagalan itu sudah di benaknya dulu. Banyak orang gagal karena begitu. Banyak orang berhasil karena juga sebaliknya. Dia berani mencoba. Ya, dia berani mengambil resiko. Preventable failures. Nah, ini juga sangat penting buat kita semua. Bahwa banyak kegagalan yang memang juga tidak out of our control. Betul? Kegagalan ekonomi dunia, gimana kita bisa kontrol terlalu banyak manusia gitu kan? Ya, dunia menjadi tidak aman, segala macam, COVID lah apa itu susah memang. Tapi ada kegagalan yang memang kita sendiri punya kuasa mengontrol diri kita, hidup kita. Kegagalan rumah tangga kita, kegagalan usaha, kegagalan pendidikan, ya. Semua sebetulnya kita bisa cegah. Ini kabar baiknya berarti, ya. Jadi kita datang ke sini mau dengar kabar baik bahwa sebagai anak-anak Tuhan, semua kegagalan apapun masuk dalam kategori preventable. Karena kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, katanya percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun gagal hidup, mati, bisa nggak dibangkitkan hidup lagi sama Tuhan? Bisa, sudah banyak bukti, ya. Tergantung kehendak Tuhan bagaimana dalam hidup kita. Lalu ada 8 alasan kenapa kita gagal. Tadi kita sudah belajar jenis-jenis kegagalan ya. Ini udah kayak kuliah nih, ya. Jadi nanti di copy aja slide-nya kalau memang mau ditempel di kamar supaya nggak lupa. Gitu ya. Kadang-kadang kita memang pulang udah lupa, ya kan? Nah, yang pertama alasannya apa? Dia bilang lack of persistence. Jadi memang banyak orang tuh apa sih? Bentaran udahan, ngomongnya aja ya. Aku mau komitmen tahun ini, aku mau ngurusin badan, aku mau jadi bagus begini. Ya sempet lah 1 bulan di Januari, setelah Februari berkurang, Maret dan selanjutnya, udah masa bodoh dah. Itu sebenarnya kalian gagal dalam apapun karena kurang persistence. Ya. Betul? Jadi orang bilang keberhasilan itu bukan dari frekuensi atau bukan dari intensitas. Langsung 1 hari lari 10 kilo, 100 kilo, intensif. Besok nggak lari-lari. Bukan begitu. Tapi konsisten tiap hari lari. Walaupun sedikit bertambah. Konsistensi. Ya, oke. Lack of conviction. Keputusannya kurang betul-betul serius. Cuma lapar di mata. Atau cuma kebawa emosi. Ya kan? Begitu nonton lagi ada banyak perlombaan sepak bola, basket, saya mau menjadi pebasket, saya mau jadi pesepak bola. Tapi buktinya nggak pernah jadi-jadi sampai sekarang. Betul nggak? Karena kita nggak conviction benar. Nah, rationalization. Ini adalah suka memaafkan. Banyak lah. Hujan. Capek lah. Masih ada minggu depan lah. Udahlah, ginilah, begitulah. Tahu nggak? Saya belajar. Saya pernah dengar dari Ade Rai juga ya, dari beberapa orang. Dari ini Arnold Schwarzenegger, tahu kan? Yang bintang main film apa tuh dia? Bukan Rambo. Ya kan, tahu ya? Terminator. Tahu nggak dia bilang? Bagaimana dia go to the gym every day? I just go. Nggak pernah dia mau ada question. Pergi jangan ya hari ini. Apa gini lah gitu. Dia nggak mau, pokoknya just go. Itu, just do it. Ya, jadi
Jangan terlalu banyak alasan, ini yang paling memang merepotkan. Kita harus yakin tidak ada yang tidak bisa. Itu keyakinan saya secara pribadi. Apapun bisa. Siapa yang mau bayarin saya kuliah? Saya bisa dapetin sebuah gelar doktor. Mau doktor apa? Iya kan? Kimia itu apa? Asal mau bayarin aja. Tapi mahal soalnya biayanya. Dan keburu tua. Betul kan? Nah jadi yang keempat adalah apa? Dismissal of past mistakes. Nah, sering kita melupakan kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya. Sehingga akhirnya kita menjadi keledai. Tahu dibilang kenapa bodohnya keledai? Karena keledai itu bisa mengulangi kesalahannya terus. Jadi kalau saudara mau coba bodohnya keledai, bawa keledai ke satu jalan, dia tabrak itu pohon. Besok dia tabrak lagi itu pohon. Nggak bisa dia ingat, oh sekarang mesti minggir dong. Nah, jadi jangan kita seperti keledai yang mengulangi kesalahan yang sama terus. Kita harus belajar. Orang bilang people learn from mistakes. Dikatakan orang bilang failure is a stepstone to the successful life. Gitu kan? Bahwa kegagalan itu satu langkah maju untuk mencapai kesuksesan karena kita akan belajar. Jadi kalau sedang belajar bikin kue, kalau nggak belajar dari kesalahannya, ini kue kok kenapa bantet orang bilang kan ya. Terus kita ulangi terus, ya jadinya bantet terus. Kita mesti pelajari, oh karena salahnya begini, kebanyakan terigu atau apa, akhirnya pasti berhasil. Ya. Lack of discipline, nah nggak usah bilang deh soal disiplin, nggak gampang. Memulai sesuatu itu sulit, lebih sulit menyelesaikannya. Iya kan? Perlu disiplin, ya. Padahal saya udah pernah tulis buku, ya masih beredar tapi saya udah nggak jualin, ada dipakai di beberapa uni. Tapi jangan dikira menulis buku itu mudah, mulainya juga sudah sulit, menyelesaikannya saudara coba kalau udah pernah tulis buku, ya kan? Karena jadi semager gitu kan, udah nggak gampang menyelesaikan sesuatu itu tidak mudah, ya. Jadi perlu disiplin. Termasuk mau apa? Diet, disiplin, bisa nggak? Nah, saya aja nih perlu nih. Kadang-kadang sekali-sekali lah, ya kan? Padahal saya udah nggak mau minum gula kan, tapi udah bener saya betul-betul nggak mau gula. Tapi yang manis saya mau, ya. Tapi bukan gula kan gitu kan? Karena ada manis yang aman. Oke. Nah ini poor of self esteem. Nah jadi kepercayaan diri ini juga penting. Aduh. Bagus juga, ada bagus dan negatifnya. Orang terlalu percaya diri jadi gampang jatuh juga karena sembrono. Jangan ya, tapi percaya diri itu perlu. Dan banyak orang kurang percaya diri jadinya gagal. Iya pasti. Coba deh, kita nggak usah jauh-jauh. Kita suruh ada naik sepeda lewat sebuah kayu. Nggak usah jauh-jauh, semeter aja terus ada got, ada airnya. Semeter aja terus ada kayu. Terus kita suruh naik sepeda melewati itu. Saudara coba. Kalau kita nggak percaya diri, kita udah gini-gini. Kalau di tengah jatuh juga kita. Padahal kalau orang percaya diri mah, kalau anak-anak mah yang udah biasa percaya diri kan. Nah itu percaya diri itu penting ya. Untuk kita bisa terhindar dari kegagalan. Mungkin seberapa persen kegagalan itu dipengaruhi oleh ketidakpercayaan kepada kesanggupan diri kita, ya. Yang ketujuh, ini fatalistic attitude, yaitu bad karakter kita. Ya, saya mau kasih cerita. Sekarang kayaknya saya mulai ada cerita anak-anak nih, ya kan? Tapi nggak terlalu banyak. Ini sekarang ada cerita. Ini cerita dongeng lagi. Satu kali ada satu pesta besar di satu kota. Pesta semua binatang pada datang. Wah, burung-burung semua pada datang. Tapi kira-kira di sawah ini banyak kodok. Kodoknya itu bangun kesiangan. Jadi dia pikir, aduh kalau saya mau loncat-loncat ke tempat pesta itu nggak keburu. Udah keburu selesai. Lalu dilihat banyak burung-burung pada terbang di atas. Jadi mereka mulai pikir, kita panggil aja. Wah, burung. Panggilin terus kan, masih suruh turun. Akhirnya ada burung yang turun. Ya, ada apa kodok? Tolong dong, bantu kami. Mau apa?
mau ke pesta juga itu. Tapi gimana? Kata si burung, kami kan cuma tujuan nih. Kamu orang bayangkan 21 kodok. Gimana kami bisa angkat kamu? Terus si kodok bilang yang satu ya, gini kita pakai ranting. Jadi kamu gigit ranting, satu ranting, dan 3 kodok bergantungan di setiap ranting. Sama digigit gini kan, di rantingnya. Bisa bayangkan nggak? Kalau nggak bisa bayangkan, udah deh, terserah. Jadi maksudnya ini burung gigit ranting dan ada kodok bergantungan 3 biji terbang. Baik, good idea. Mulai dia lakukan. Dia terbang ini 7 burung itu dengan 21 kodok. Di tengah jalan, lagi perjalanan, tahu sendiri kan banyak orang yang takjub. Wih, hebat banget. Sampai ada yang teriakin, itu ide siapa tuh hebat begitu? Nah, terus tahu nggak apa yang terjadi? Kodok yang punya ide, dia bilang, aku. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Waktu dia mau ngomong aku, kan dia lepas gigitan. Aku, jatuh dia, jebret, mati deh. Ini pelajarannya apa ini karakter? Itu tinggi hati. Banyak sekali kegagalan itu karena kita mau tampil. Kita berebut mau tampil, apalagi dalam teamwork, band. Wah ribut, gak bisa. Yang bikin terkenal gue gitaris. Yang bilang, nggak bisa, vokalis. Bubar, akhirnya semua jadi masing-masing. Betul? Jadi tinggi hati itu seringkali meremehkan segala hal. Udah gampang lah. Udahlah. Nah, apalagi pengusaha nih yang tinggi hati. Akhirnya kurang seperti kelinci sama kura-kura. Kelinci lari-lari, si kura-kura masih lama, gue bobo aja, santai. Tahu-tahu dia ketiduran, kura-kuranya udah lewat, udah sampai finish. Jadi kita juga tinggi hati sebagai pengusaha bisa menganggap remeh kompetitor. Kita akhirnya tidak menggunakan momentum. Jadi harus seperti si siapa, bosnya Amazon. Siapa? Jeff Bezos. Ya kan? Dia nggak pernah never stop untuk berinovasi. Supaya tidak bisa dikejar sama kompetitor. Kita harus begitu. Makanya saya bilang di Purwadika, kita jangan berpuas diri. Kita harus lari terus sampai kompetitornya udah deh, sampai dia nggak punya self esteem. Udah jangan lupa, jangan mau kompet sama Purwadika, dia nggak kekejar. Tapi jangan kita malah jadi nyantai gitu ya. Jadi itu fatalistic attitude. Hati-hati kegagalan karena sikap kita itu juga banyak. Ya, semua deh sifat jelek sebutin aja lah. Pemarah, egois, tinggi hati. Ya, saya nggak mau terlalu banyak cerita. Tadi tinggi hati aja udah cukup. Oke, entah jadi kelas TK kita. Nah, yang terakhir nih adalah God's wisdom. Lah, kok bisa kegagalan itu karena God's wisdom? Saya mungkin boleh bersaksi. Sebelum pandemik, kita sudah hampir membuka sebuah universitas. Kita namakan Institut Teknologi Purwadika. Tempat sudah diukur, ruangan saya sudah rancang di sana tuh, kelihatan di sini GOP1, gedung yang baru dulu. Sekarang mungkin tempatnya pakai Traveloka. Jadi di atas lantai 1, wing kiri, ya kan? Mungkin 3.700 meter apa itu, besar. Tapi somehow saya dapat, saya nggak mau lanjut. Ya pendek cerita. Tapi nggak lama pandemi, saudara. Pandemi berapa lama? 2 tahun. Jadi kelihatannya saya gagal kan? Gagal membuka tujuan saya. Tapi itu gagal yang benar. Karena kita menurut kepada petunjuk Tuhan. Jadi bisa jadi saudara, kita, kok aku gagal merit sama dia. Kok dia jadi begini begitu. Saudara bersyukur. Untung gagal sekarang belum merit. Daripada gagal nanti setelah merit lebih repot. Betul nggak? Jadi kadang-kadang sebagai anak Tuhan kita mesti pahami kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, manut saja gitu, jangan memaksakan segala sesuatu. Karena segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan tahu yang terbaik. Oke. Nah, bagaimana strategis kira-kira untuk kita mau bounce back, untuk kita mau bangkit dari apa? Dari saya minum sedikit ya. Dari kegagalan. Cuma ada 3 yang saya catat yang cukup penting. Pertama adalah learn from mistakes. Jadi
Itu caranya kalau kita mau keluar dari kegagalan. Belajar dari kesalahan. Kesalahan diri dan juga kesalahan orang lain. Semua kesalahan tuh kalian harus seneng, bukan mau mencibirin orang. Rasain lu ya, udah salah. Bukan, kita justru mau belajar dari mistakes sehingga kita semakin Semakin tidak gampang gagal karena pengalaman jadi banyak. Lalu ini goalnya mesti realistik. Kadang-kadang kita goalnya terlalu mau bikin usaha langsung dalam 1 tahun aku mau langsung buka seluruh Indonesia. Wih, goalnya itu terlalu sadis ya, terlalu over gitu ya. Baru mulai latihan bulu tangkis, aku mau jadi juara dunia. Juara RT aja belum, udah mau juara dunia. Aduh sombong kali, betul nggak? Jadi semua itu harus dimulai bertahap dari yang kecil. Mau kaya juga begitu, harus realistik. Kalau nggak kita kecewa hidupnya. Karena terlalu over, kita sendiri yang memberikan patokan terlalu memberatkan. Betul? Jadi kita harus sabar. Level by level. Yang penting sekarang sudah lebih baik dari kemarin. Lebih maju. Kita harus syukuri. Karena itu kemajuan itu saya kasih tahu. Ada orang bilang katanya kemajuan itu seperti bola salju. Karena perhatikan bola salju kalau ngegelinding. Makin lama makin dahsyat ngegelindingnya. Iya, pelan-pelan, pertama pelan, dikit-dikit. Nanti kalau sudah momentumnya bangun, lebih pesat. Dia bisa lebih cepat. Ya, ya ibaratnya lah gini aja, kita yang udah biasa latihan muscle. Pertama latihan muscle menderita banget. Lama-lama, kita bisa angkat muscle-nya udah berat banget. Nah, demikian juga, ya. Satu kemajuan itu harus bertahap. Seek support ini juga penting, ya. Jadi jangan sombong tidak mau menerima bantuan. Terutama cari mentor, ya. Cari orang yang bisa nasihati. Terutama kalau menurut saya ya, tadi saya lupa singgung. Menurut kita semua di sini kegagalan apa yang paling menyakitkan? Yang paling buruk deh. Coba angkat tangan, anggap ini lagi kuliah deh. Chris, kira-kira kegagalan apa? Gagal minum, gagal makan? Hah? Apa? Gagal? Nggak dilakuin? Oke, berarti umum gitu ya, maksudnya itu prinsip ya yang tidak. Tapi maksud saya jangan sifatnya, tapi sesuatunya. Misalkan gagal kaya, gagal pinter, gagal kurus, kayak gitu. Gagal apa? Semua diam-diam aja. Aduh, saya kalau jadi dosen saya udah-udahan saya mau pulang aja. Jadi kalau menurut saya ya, paling pahit itu gagal pernikahan. Gagal dalam rumah tangga, itu paling dahsyat. Karena orang bilang yang paling bisa membuat kita bahagia atau yang menyakiti adalah orang yang paling kita cintai. Betul gak sih? Ayo, ini siapa? Jo, kamu lebih senang dipuji sama Ica atau sama ibu-ibu di luar? Kalau kamu bilang ibu-ibu dong, wah udah gak beres, ya kan? Jadi saudara perhatikan anak-anak muda ya, terutama adalah pernikahan, itu sesuatu yang serius. Kalau kita gagal bisnis, masih bisa ulang, gampang, nggak apa-apa. Kalau menurut saya, kalau saya punya rumah tangga solid, walaupun hidup saya banyak kegagalan, saya bisa menghadapinya dengan senang. Betul nggak? Karena ada kekuatan bersama. Tapi kalau kita aja sudah gontok-gontokan, enggak itu, kita udah nggak beres. Udah mau lakukan apapun nggak bisa. Nggak konsentrasi, nggak senang. Ya kalau belum mengalami, jangan tunggu harus mengalami deh. Ini coba yang udah bisa, siapa yang setuju nggak kasih supportnya sama anak muda, bener nggak sih? Kayaknya semua nggak mau angkat tangan yang udah tua juga. Gitu. Jadi tolong anak-anak muda seek support, cari penasehat, terutama orang tua kalian. Jangan main jadian terus nggak mau dengar, orang tua kasih masukan, kadang-kadang juga temen, ya kan? Kayak gitu-gitu. Belajar, karena pernikahan itu sangat penting. Ya. Sisa kehidupan kalian paling banyak melalui pernikahan. Oke.
Kita udah bahas kan sebenarnya incubator gitu kan. Family sebagai inkubator. Oke. Nah, kita lihat di dunia ini begitu banyak orang-orang yang sukses. Betul? Tapi kalau kita pelajari, tidak ada satupun orang sukses yang tidak pernah mengalami kegagalan. Betul? Justru kita lihat dia punya ciri-ciri yang kita sudah bahas. Orang yang persisten. Ya enggak? Punya self-esteem. Mau gagal berapa kali tetap percaya. Biasa orang yang begitu. Yang betul-betul akhirnya sukses. Ya. Dan terbukti. Ya. Nah, tetapi yang kita mau bahas adalah bahwa kita berbeda dengan mereka. Ya. Kalau mereka cuma tahu satu sisi. Yang penting berhasil sukses di bumi. Jadi miliarder, bilioner, kaya raya gitu kan. Walaupun hidupnya menangis setiap hari. Betul nggak? Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita bukan mau satu sisi arah sini aja. Kita berhasil, tapi kita juga mau arah sini dua-duanya. Jadi kita mau sukses, tidak mau gagal. Baik selama di bumi kita hidup, tapi kita juga mau selamat. Memperoleh hidup kekal. Nah, ini yang kita mulai masuk. Jadi tolong saudara kita sebagai anak Tuhan, jangan cuma berambisi sukses mencari harta di dunia, tapi tidak peduli akan kehidupan yang akan datang. Ya. Jadi kita punya dua tujuan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, yaitu apa? Sukses di dunia, orang bilang di dunia dan akhirat. Ya kan? Ada istilah begitu. Tepat nggak tuh? Pokoknya maksudnya on heaven and on earth. Nah, cuma bahayanya ini yang saya mau singgung. Bahwa memang kita anak-anak Tuhan mau sukses. Tetapi mindset kita nih, yang mindset itu adalah pola berpikir, cara berpikir, kepercayaan yang tidak disadari, yang sudah tertanam di dalam benak-benak kita orang Kristen, yang menghalangi kita untuk sukses. Akhirnya kita gagal dalam hidup ini. Nah, ini yang saya mau coba bahas mengenai dangerous mindset sebagai Kristen dibandingkan dengan non-Kristen. Malah lebih bagus non-Kristen. Jadi nggak terkontaminasi dengan mindset-mindset ini. Ya dah, mereka lebih bebas tanpa ada hambatan, tanpa ada lalu lintas punya peraturan, labrak terus. Betul? Ya. Nah, kita bahas. Pertama adalah mindset, apakah Kristen itu kebal dari kegagalan? Nah, ini penting juga mindset, ya. Karena banyak orang yang percaya tapi keblinger kalau menurut saya. Kalau bilang percaya buta. Percaya kepada Tuhan punya kuasa gini, pokoknya percaya aja. Minta aja. Pasti Tuhan kabulkan. Nggak usah kita susah payah, nggak usah kita terlibat, kita nggak usah bekerja sama. Ini yang bahaya. Mindset yang meracuni anak-anak Tuhan, seakan-akan Tuhan tuh jimat. Tahu kan jimat? Dalam nama Yesus, saya tolak bangkrut. Udah. Dalam nama Yesus, saya tolak penyakit. Saya tolak-tolakin semua. Tanpa ada perbuatan dari hidup kita. Betul? Ini yang hati-hati, mindset yang pikir begitu. Ah, Tuhan kan maha kasih, Tuhan maha kuasa. Yang penting minta aja, selesai. Apa aja kamu minta. Udah, doa terus. Sampai dengkul lecet begitu kan. Kira-kira berpikir berhasil bisa dengan demikian. Tapi tidak akan pernah berhasil. Jadi ini yang kita mesti pelajari. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dia bilang, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan tuh maha adil. Jadi jangan saudara kira, jadi kalau non-Kristen, dia rajin tiap pagi ke sawah, dia tanam bibit padi, dia siramin, dia pelihara, dia pupukin, lalu padinya nggak pernah tumbuh. Jangan kita sebagai anak Tuhan pikir punya privilege khusus dimanjakan. Enggak, sama aja. Bagi Tuhan adalah tuai tabur. Ya. Tidak ada semua mau instan. Tanpa ada proses, tanpa ada kerja keras dan pengorbanan. Amsal 22 ayat 8 bilang, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Jadi apapun yang saudara tabur, saudara akan
menuainya. Jangan karena, saya sudah anak Tuhan. Saya kan doa, saya tiap minggu datang berbakti. Saya bawa persembahan loh, perpuluhan loh. Wah, Tuhan akan menghindarkan saya dari segala sesuatu yang buruk. Itu hati-hati. Mindset yang begini dari anak-anak Tuhan, makanya hidupnya berantakan. Udah berantakan, mending kalau bertobat, ujung-ujungnya murtad. Kenapa? Tuhan gak benar. Tuhan gak ada. Tuhan gak mengasihi. Padahal kita yang salah mengerti. Lalu, Matius 7 ayat 12 bilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semua nggak instan, mesti ada kita yang mendahului. Mau istrinya sering senyum sama suami, suami jangan marah-marahin terus dong. Dibentak terus, bisa masak nggak sih? Kenapa nasinya kurang kurang matang atau gimana? Ya, terus bilang, senyum dong, senyum. Waduh, gimana udah digituin terus mau senyum. Coba bayangin, jadi kita harus perbuat kepada orang lain apa yang kita mau orang lain perbuat. Kita harus lebih dulu. Ya kan? Nah, jadi di dalam meminta pertolongan juga penting gitu. Orang kita harus rendah hati. Kita maunya dia datang dulu dong sapa kita. Nggak bisa begitu. Ya, kita harus mau rendah hati lebih mendahului. Lalu 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jadi udah peraturannya udah begitu. Kalau kita taburnya cuma benihnya 10, jangan harap keluar pohonnya 20. Itu ajaib. Jadi ingat, anak Tuhan nih jangan berharap mujizat. Ya kan? Mujizat kan begitu. Udah hidup hura-hura, salah tuh sakit mau mati, mestinya mati, akhirnya dapat mujizat. Jadi hidup lagi. Itu mujizat. Tapi hidup itu jangan berharap seperti mujizat. Hidup itu sudah ada formulanya, ada aturan mainnya, ya. Jadi kalau mau tuai banyak, kita harus tabur banyak. Termasuk tuh dibilang orang yang menabur banyak termasuk menuai banyak. Pernah baca ayat dibilang ada orang yang selalu berbagi tapi nggak pernah kekurangan. Saudara, ini yang saudara mesti percaya rumusnya. Kalau kita setia menolong, membantu orang, Tuhan saudara akan lebih percaya kepada saudara. Percaya nggak? Bertambah-tambah percaya Tuhan kepada saudara. Sehingga dia akan kembali menyalurkan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena saudara betul-betul bertanggung jawab juga berbagi. Bagi yang pelit, udah, saya bilang stop dah, gak disalurin lagi, buat apa? Mandek, mendingan cari saluran yang lain, kan begitu. Jadi makanya jangan hidup itu selfish, kita harus banyak menabur. Apa yang saudara tabur tidak akan sia-sia, harus saudara percaya, ya. Oke. Jadi mindset itu ya, jadi yang harus kita sadari bahwa walaupun kita anak Tuhan bukan berarti kita boleh manja, nggak perlu kerja. Jangan mentang-mentang jadi anak orang kaya lalu nanti hidupnya akan benar. Tahu-tahu banyak orang kaya yang manja berbalik. Ini saya nggak usah cerita. Ini kita hidup nyata. Ada seorang yang tadinya miskin kerja sama bapaknya, punya usaha. Dia sebagai anak bos. Setelah dewasa, bapaknya udah meninggal. Orang miskin yang tadi yang kerja sama bapaknya malah jadi bosnya. Ngeri gak sih? Sekarang saya bosnya di Purwadika. Ini anak saya Brian. Saya mati, Brian kerja. Ada bosnya. Bisnis yang sama lagi. Punya sekolah, mantan pegawai Purwadika. Mungkin manajernya bikin sekolah. Hebat. Lalu anak saya kerja sama dia. Miris gak sih kedengarannya? Gimana? Menyedihkan ya. Itu betul-betul drakor itu kan. Ya kan? Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi jangan berharap mujizat dan segalanya gampang. Oke. Lalu ini mindset yang kedua. Just keep in touch with God. Jadi banyak orang pikir gini, udahlah, yang penting kalau kita udah aktif, rajin ke gereja, kita puji-puji Tuhan, selesai. Ya kan?
pasti nanti Tuhan buka jalan. Itu lagi, kembali lagi. Saudara dengar baik-baik di kitab Yakobus. Bukan orang yang mendengar firman. Jadi cuma datang kemari saudara dengar, enggak akan bikin jadi sukses. Tapi kalau pulang mau dipraktekkan, dilakukan, itu yang dikatakan dalam Alkitab sebagai pelaku firman. Saya maaf ya kalau boleh sedikit koreksi atau komentar. Satu istilah yang sangat tua dan populer sejak saya kecil, ora et labora. Bekerja dan berdoa. Ya kan gitu? Nah, ini juga kurang tepat. Kalau cuma bekerja, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan yang harus kerja yang bagaimana, nggak berhasil juga. Saudara berdoa, Tuhan tolong dong, saya mau kaya. Udah, terus dia kerja sendiri. Dia kerja, dia pikiran dia sendiri. Oh begini, kayaknya kita harus merampok bank. Misalnya contoh, ya kan? Nah, saya udah berdoa. Nah, saya juga kan bekerja. Nah, ini yang nanti kita mau bahas bahwa sebenarnya ora et labora perlu dilengkapi, perlu disempurnakan, ya, supaya itu bisa menjadi rumus yang jitu. Jadi they believe that to get a blessing is just make God happy, like the idol worshippers by giving offering without true relationship. Ini saudara ngeri kalau saya nonton film-film zaman orang-orang dulu tuh, zaman barbarian, zaman-zaman orang-orang kafir yang punya tentara, ya kan, perang dan segala macam lah kerajaan saudara, dia sampai rela mengorbankan anaknya sendiri. Karena dewa yang dia puja minta itu, supaya dia mau perang bisa menang. Tuhan saudara tuh nggak begitu bekerjanya, ya. Jadi yang Tuhan mau adalah hubungan yang dekat dengan kita. Kalau udah punya hubungan yang dekat, ada hubungan cinta kasih, ya. Itu yang sebenarnya Tuhan mau. Bukan seperti orang-orang kafir yang munafik. Pokoknya datang tujuannya supaya dapat balasan atau dapat imbalan. Jadi banyak makanya orang Kristen, anak-anak Tuhan gagal. Kenapa? Karena dia pikir gini, saya kan udah kasih perpuluhan besar. Saya udah kasih persembahan. Saya udah aktif di gereja. Kok Tuhan gak berkati saya? Karena hidupnya masih belum benar. Mana bisa dengan melakukan itu akhirnya otomatis dapat berkat? Gak bisa. Tadi dibilang tuai tabur. Betul gak? Jadi kalau kita gak melakukan yang benar, gak peduli saudara anak Tuhan, gak peduli saudara berdoa juga, tetap hukum tuai tabur itu Tuhan tidak akan langgar secara pribadi. Mana ada Tuhan langgar? Orang yang malas-malas, udah pinter walaupun malas. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu sudah hukum alam yang Tuhan gariskan. Ya, oke, lanjut. Ini fakta juga yang amazing. Live in fear. Banyak anak-anak Tuhan jadinya hidup di dalam ketakutan. Takut yang tidak beralasan. Takutlah kalau begini, begitu, buat salah begini, nanti Tuhan marah, nanti berkatnya dicabut lah, nanti kita dikutuk lah, nanti begini, begitu. Ya tak? Ini saya mau sedikit singgung nih, ada saya bandingkan pialang saham, gereja, dan asuransi. Oke? Saya bilang dulu pialang saham. Kalau saya bilang pialang saham sangat bocengli. Tahu nggak bocengli kalau dalam bahasanya? Tidak adil. Kalau ditanya gini, oke, mari setor uang, dia mau mainkan saham, kalau menang, dia dapat komisi. Kalau kalah, saya tanggung sendiri. Itu kan, pialang saham. Makanya saya nggak pernah mau main saham. Enak aja, kalau gitu mendingan saya main sendiri. Ya nggak? Oh, kalau kalah tanggung sendiri, menang bagi dua. Mau nggak? Saya mau, kalau kayak begitu mah jadi pialang saham. Betul. Tapi masih mending mungkin pialang saham kah? Kalau kita lihat asuransi sekarang. Asuransi, kita perlu bayar premi tiap bulan. Tapi saudara nggak usah ragu. Ya ini saya secara manusia aja ya. Kecuali memang ada perusahaan asuransi yang bangkrut atau menipu. Tapi kayak contohnya saya kena COVID sama-sama istri. Itu ratusan juta dibayarin. Karena saya punya asuransi. Tapi pertanyaannya gereja. Kita semua bayar perpuluhan tiap bulan. Kasih persambahan lagi. Seperti premi kan?
Tapi kalau saudara bangkrut, saudara sakit, ada nggak gereja keluar uang? Langsung bantu. Nih Alex, pengobatan kamu berapa? Kamu sudah kasih perpuluhan hampir 1 miliar Alex di gereja. Ada nggak? Nol besar. Nah ini yang saya sangat sedih. Sebetulnya gereja itu harus lebih hebat dari asuransi. Karena Tuhan katakan begitu. Imanilah aku akan bertanggung jawab. Tapi kenyataannya banyak gereja hamba Tuhan tidak berlaku seperti itu. Oh, kalau ada orang susah cuma katanya didoakan saja. Saya mau tanya, Tuhan Yesus pada waktu di bumi, dia lihat orang kelaparan apa? Tuhan bilang, mari kita doakan. Saya doakan supaya Anda jadi kenyang. Enggak, Tuhan sediakan makanan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu butuh materi. Ya, jadi seharusnya mindset kita itu sebagai anak Kristen tuh paling berbahagia karena siap banyak bantuan dari sesama anak-anak Tuhan. Kita saling peduli, ya dah. Gereja pun demikian. Karena memang pada awal persepuluhan dilakukan zaman bangsa Israel itu kan berupa hasil tanaman. Tuhan bilang supaya ada makanan di rumahku. Karena bisa jadi ada yang gagal panen. Jadi kalau ada yang gagal panen, jangan sampai kelaparan satu keluarga. Datang ke gereja, ini ada dikasih. Apakah gereja seperti itu sekarang? Saya kayaknya belum menemukan, gitu ya. Nah, jadi fakta berikutnya adalah jangan kita sebagai anak Tuhan hidup dalam ketakutan, ya. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab, ya. Kalau kita berharap bersandar kepada Dia, pasti Dia akan bantu. Tapi bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari, ya. Nah, ini mindset yang berikutnya yang juga keliru. Nabi Nuh, dia berkhotbah 120 tahun. Tetapi tidak ada satu jiwa pun di luar keluarga yang dia tobatkan. Tapi Tuhan puji dia sebagai orang yang benar, orang yang setia. Lalu kita dengar lagi firman Tuhan mengatakan gini, pertobatan itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kembali lagi saudara, ini kegagalan yang bukan kegagalan. Kalau saudara bilang, kok saya nggak bisa menobatkan jiwa, jadi karena tujuannya memang benar. Ujung-ujungnya Tuhan mau pakai kita untuk bisa menobatkan jiwa-jiwa. Tapi apa sih peranan saya dan saudara? Peranan kita adalah hidup benar, hidup baik, penuh kasih, jangan menjadi batu sandungan. Jadi jangan menjadi penghalang. Pada waktu Roh Kudus bekerja kepada seseorang, kamu ikutlah aku. Lalu dia jawab, ngapain ikut jadi orang Kristen? Saya kenal tuh teman saya orang Kristen begitu. Aduh, saya mah mendingan nggak hidup kali kalau di antara orang-orang Kristen seperti itu. Jadi ini yang kita sering lupa sebagai anak Tuhan, yang Tuhan mau kita setia di dalam kehidupan kita menjadi terang dan garam, ya. Dan soal penarikan jiwa itu bukan kegagalan, itu serahkan sama Tuhan. Kita di One Christ Community nggak punya tanya sama Mike dan Richard, saya nggak pernah bilang tujuan kita, target dong, sekian jiwa dong, harus bertumbuh. Enggak, 2 orang pun kita jalan, betul nggak? Yang penting kita setia melakukannya dan harus bertumbuh terus sebagaimana yang Tuhan kehendaki menjadi terang dan garam. Oke, ini saya mau cerita. Rupanya mengagum sekali. Alexander the Great, dia ini raja dari Grika yang mengalahkan Persia. Ya kan, kalau nubuat kan Babylon, Medo Persia, terus Grika, nanti Roma. Alexander the Great, saya dengar ceritanya, kenapa dia hebat menjadi penakluk. Pernah dia peragakan. Dia suruh beberapa prajuritnya berjalan mengarah ke jurang, tebing. Jalan dia. Tidak disuruh stop, jalan terus. Semua nyebur mati. Serem juga. Sebegitu patuh dia punya anak buah sama perintahnya. Mati-mati. Kita mah nggak mungkin. Gini tuh stop. Bos,
Jurang bos, stop nggak? Gitu kan, kalau kita nggak bakalan. Itu saking menurutnya luar biasa. Dan ini yang menakjubkan, menjelang kematiannya, ada 3 permintaan yang dia sampaikan kepada para jenderal. Sampai jenderalnya juga bingung. Pertama dia bilang, saya minta yang nanti menggotong saya punya peti mati, para tabib, dokter terhebat yang kita miliki. Ya. Yang kedua, selama perjalanan membawa peti mati saya dari kerajaan sampai ke liang kubur, taburkan emas dan perak di sepanjang jalan. Yang ketiga, tolong petinya dilubangkan biar tanganku bisa keluar dari keluar peti. Ya, jadi bayangkan petinya ada tangannya tergantung di luar. Ya kan? Lalu jenderalnya tanya, apa sih maksudnya? Lalu ini yang Alexander the Great bilang. Yang pertama alasannya, supaya orang tahu bahwa dokter yang terhebat pun di muka bumi tidak sanggup melepaskan aku dari kematian. Amin, saudara. Hanya Tuhan Yesus, Alexander the Great mengakui. Oke? Lalu yang kedua, supaya orang mengetahui semua harta kekayaan tidak dibawa. Apa yang dari bumi tetap di dunia ini, di bumi. Dan bahwa harta yang kaya tidak bisa membeli kesembuhan. Ya? Yang ketiga, biar semua orang tahu, aku lahir tidak bawa apa-apa. Aku mati pun tidak bawa apa-apa. Jadi hidup itu nggak ada guna. Betul? Mengejar kekayaan, mau seberapa kaya, mati juga nggak ada yang dibawa. Tapi luar biasa, makanya saya salut. Alexander the Great betul-betul great. Dia punya bukan hanya perkasa, tapi dia punya pemikiran juga, kesadarannya. Nah ini yang saya mau bawa kita semua anak-anak Tuhan ikut menyadari. Jangan cari lainnya selain Tuhan. Gitu? Semua harta kekayaan, semua tidak ada gunanya. Makanya ada firman Tuhan yang begitu populer, kita pernah dengar. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nggak bisa. Nyawa saudara nggak bisa dibeli. Nggak ada orang sekaya apapun bisa beli nyawa. Nggak ada. Hanya darah Kristus yang sudah tercurah bagi saya dan saudara bisa membeli kematian itu sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Nah ini yang saya mau camkan, walaupun kita sebagai anak Tuhan harus sukses di muka bumi ini, sesukses-sukses yang Tuhan kehendaki, kita harus jadi saluran berkat. Amin. Tetapi jangan melupakan bahwa sukses kita nggak cukup hanya di bumi, tapi kita harus sukses terus sampai bisa masuk surga, hidup kekal bersama Tuhan. Ya. Lalu yang beberapa yang terakhir, nah ini saya mau bandingkan smart versus wise man. Harus dibedakan. Orang pintar, kenapa lucu? Oh, bukan, salah mengerti. Saya bukan bandingkan ini orang pintar, ini orang bijaksana. Bukan, berarti saya sudah sombong. Bukan itu maksud saya. Ya, udah salah mengerti nih. Ya kan? Jadi maksudnya ada dua pendapat. Apa sih smart versus wise man? Menurut Jack Ma katanya. Seorang yang pintar dia tahu dia tahu apa yang dia mau inginkan. Dia tahu apa yang dia inginkan. Itu orang smart. Ya. Tapi orang wise katanya dia tahu apa yang dia tidak inginkan. Jadi kalau orang wise itu dia tahu yang berbahaya-bahaya. Oh, saya nggak mau kalau ini. Kalau kita yang pintar cuma tahu satu sisi. Pokoknya saya mau ingin kayak Doraemon. Aku ingin banyak sekali. Iya kan? Tapi kalau yang bijaksana, dia juga tahu. Tapi saya walaupun ingin itu, saya tidak mau ingin yang itu-itunya. Jadi di dalam setiap keinginan dia bisa pilih mana yang baik dan tidak. Itu orang yang bijaksana. Benar. Tapi kalau menurut saya, a smart man know the difference of good and bad. Itu smart.
Jadi didik anak yang pinter, mesti tahu ini buruk, ini baik. Udah itu pinter itu. Tapi belum membuat dia menjadi bijaksana. A wise man is someone, ingat nih ya, who is continuously connected to God as the source of wisdom. Ini saudara mesti ingat. Orang yang bijaksana secara alkitabiah adalah orang yang selalu terhubung dengan Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan itu. Jadi jangan pernah percaya orang bisa jadi bijaksana. Saya ulangi lagi cerita Salomo. Saudara pernah bertanya, saya bertanya, kenapa Salomo yang dipuji-puji semasa hidupnya dia minta kebijaksanaan? Betul? Gantinya harta. Wah, terus kelihatan dia hebat, dihormati oleh mancanegara. Tetapi di akhir hidupnya, dia membangun kuil-kuil, dewa-dewa, berhala untuk istri-istrinya yang tidak mengenal Tuhan dari orang-orang kafir. Bahkan dia ikut sembahyang. Coba bayangkan Kris misalnya ya, seorang yang sudah penuh hikmat, punya istri banyak, terus istrinya menyembah dewa kodok, dewa kucing, dewa monyet, dewa kalajengking, tikus. Terus Kris bikinin tuh patung kucing, patung tikus. Dia ikut sembahyang di depan kucing. Bagaimana coba kita ketawa? Orang yang katanya sangat bijaksana di dunia waktu itu bisa serendah itu. Itu kuncinya saya bilang. Bahwa hikmat itu tidak bisa diberikan. Diberikan ngerti ya? Nih saya berikan ya harta warisan sama Kris. Selesai kan? Lalu Kris langsung berkhianat sama orang tuanya. Nggak diurus lagi. Bisa. Karena semua hartanya sudah dilimpahkan kepada Kris. Hikmat tidak begitu bekerjanya. Hikmat itu seperti listrik yang menyalakan sebuah lampu melalui satu kabel yang terhubung ke sumber listrik. Itu hikmat. Jadi kenapa Salomo menjadi serendah itu? Karena dia sudah tidak punya hikmat. Dia sudah disconnect sama Tuhan. Paham? Sampai bisa serendah itu. Jadi saudara camkan. Mungkin dari semua inti firman Tuhan hari ini yang paling penting. To be a wise man, untuk menjadi orang yang bijaksana dan berhasil di dalam kehidupan adalah untuk selalu terhubung kepada Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan itu. Ya. Jadi kalau mau berhasil, kita harus selalu meminta petunjuk. Jadi berdoa yang benar begini. Bukan, Tuhan berkati saya supaya usaha saya maju. Dalam nama Yesus, amin. Gak benar. Harus begini yang doa yang benar. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada saya supaya saya tahu apa yang saya harus lakukan dan harus saya hindarkan agar supaya tujuan saya mencapai kemajuan usaha itu tercapai. Amin. Jadi harus ada keterlibatan kita. Nggak bisa juga istri berdoa gini, Tuhan tolong dong suamiku biar bertobat. Tiap hari suaminya pulang dibawain panci, diomelin, diapain gitu ya. Suaminya makin angot, nggak pernah bertobat. Tapi harus bilang gini, Tuhan gunakan aku. Harus keterlibatan kita. Gunakan aku sebagai alatmu untuk bisa menobatkan suamiku. Ya enggak? Jadi mungkin jadi berubah nih istrinya. Entah gimana Roh Kudus bekerja, dia bisa panjang sabar. Suaminya udah pulang mabok, dia masih kasih handuk anget. Ya kan? Masih dituang minum lama-lama, suaminya yang tahu diri ya. Kalau memang nggak tahu diri, udah lupakan saja. Ya kan? Karena suami yang tahu diri, dia akan tersentuh. Aduh, aku teganya ya. Istriku begitu baik, menghormati aku. Aku betul-betul. Pernah gak sih dengar itu? Tuhan bilang kasih mengalahkan segala sesuatu. Jadi jangan lupa ya, doa saudara jangan begitu. Cuma minta-minta tapi gak mau terlibat. Maunya enaknya aja kayak anak bayi gitu. Ma minta susu, susu datang. Ya kan? Oke? Nah terus lanjut. Ini slide terakhir. Ini slide terakhir bener. Ya. Oke. Jadi ini saya mau kasih cerita, ini terakhir aja. Bukti bahwa Tuhan Yesus pernah dicobai di padang gurun. Betul? Hanya 3 senjata maut cobaan itu. Ya kan? Kekayaan, kekuasaan, dan kelaparan. Ya kan? Tapi Tuhan tidak gagal kan? Tidak gagal. Kenapa Tuhan tidak gagal? Nah ini yang saya mau ke saudara, kita mulai mengerti. Saya pernah singgung ini.
Nggak apa-apa disinggung, karena kita tukang lupa. Ya, saya singgung kedua kali. Pada waktu Tuhan terakhir berdoa di Taman Getsemani ya, sebelum ditangkap untuk disalibkan. Tuhan bilang begini sama murid-muridnya, aku mau pergi berdoa, kamu pun berdoa, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu saya pikir-pikir, pencobaan apa? Setelah balik, benar, terjadilah peristiwa penangkapan itu, dan Petrus emosi kan. Nah jadi maksudnya intinya Tuhan begini, kenapa Tuhan mau kita stay berdoa, dapat kekuatan? Karena prinsipnya begini, segala tantangan, masalah dia dalam hidup kita, godaan, itu bukan cobaan. Kalau kita kuat. Betul gak sih? Coba, kita baru kenyang nih makan sate, terus digodain lagi sama orang pakai sate. Tergoda nggak? Udah nggak tergoda. Jadi kita nggak tergoda dengan sesuatu yang kita kuat, betul nggak? Orang kaya mungkin masih, mungkin kalau orang udah kaya banget dia nggak tergoda dengan uang 1 juta. Ya nggak? Kenapa? Jadi prinsipnya gitu, kenapa Tuhan Yesus bisa menang tidak tergoda? Karena dia kuat. Kekuatannya terhadap cobaan tadi, godaan tadi. Jadi sebetulnya memang dibilang Tuhan tidak pernah membawa kita dalam berbagai pencobaan. Keinginan kita, kelemahan kita. Jadi sebetulnya kalau saudara keep on strong, kita nggak pernah jatuh dalam pencobaan. Karena kita kuat. Pernah nggak sih saya cerita yang lucu? Ada orang cowok ganteng baru datang dari kampung. Masuk ke hotel mewah. Lalu banyak wanita di situ takjub. Wih, ganteng nih, tidak film. Terus mulai ngegodain. Ya kan? Matanya gini. Nggak tergoda. Dia orang kampung itu bilang gini, kenapa Dek? Matanya kelilipan ya? Iya kan? Terus ada yang godain lagi. Buka-buka gini ya kan. Kenapa mau banjir ya? Mau hujan ya? Maksudnya prinsipnya begini. Karena dia kuat kan. Jadi godaan itu pun nggak mempan. Jadi demikianlah bekerjanya. Kenapa Tuhan Yesus bisa kuat? Karena kita selalu connected. Ada kekuatan dari Tuhan. Sehingga godaan seperti apapun tidak menjadi godaan. Buat Tuhan memang itu bukan godaan. Karena dia juga nggak kepengen. Tuhan udah nggak kepengen. Kalau kita sudah kuat, nggak kepengen dengan harta benda, kita nggak bakalan terpedaya. Nih, mau nggak Chris? Ayo, antar ini aja bungkusan. Sekali ini aja Chris. Isinya memang ganja segala macam lah ya. 1 miliar. Tergantung nih. Chrisnya tergoda atau enggak. Kan gitu. Kalau dia memang strong, dia bilang, harta enggak bukan nomor 1. Tapi hidup yang benar jujur. Itu bukan godaan. Buat dia bukan godaan. Makanya bahayanya dikatakan setan itu tahu kelemahan kita masing-masing. Itu bahayanya. Musuh kita itu lihai. Jadi dia nggak bakalan goda Chris dengan capcay. Karena tahu Kristus nggak suka capcay, iya kan? Tapi kalau dengan sate apa tuh, taicun apa? Taichan, wah misalkan nih Kris langsung, dari jauh aja dah, iya kan? Nah, makanya Tuhan bilang terakhir kita harus stay alert, ya. Jadi semoga firman yang singkat ini boleh memberikan bekal buat kita yang sangat penting, bahwa memang hidup banyak sekali tantangan dan kegagalan. Kita sudah belajar jenisnya, kita bisa cegah. Tapi sebetulnya Tuhan dari awalnya tidak mau saya dan saudara mengalami kegagalan. Karena kita akan menjadi seorang yang strong di dalam Tuhan. Cuma kegagalan itu gara-gara ulah kita sendiri. Ya, yang seringkali kita nggak mau stay connected to get that wisdom. Karena sudah dijelaskan bahwa hidup ini adalah ada hukumnya, tuai dan tabur. Jadi sebetulnya kuncinya cuma apa? Harus menuai yang benar. Supaya kita tabur yang benar, betul nggak? Nah bagaimana kita tahu menabur yang benar dengan kehidupan yang begitu kompleks? Tanya kepada Tuhan yang maha tahu dan bijaksana. Supaya kita selalu menabur yang benar setiap hari di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita akan betul-betul sukses. Karena kenapa? Kalau hidup kita sukses, Tuhan mau jadikan kita sebagai alatnya menjadi terang dan garam bagi dunia.
Masa orang yang sakit-sakitan, orang yang bodoh, orang yang pemalas, orang yang miskin, yang susah begitu bisa? Walaupun Tuhan bisa gunakan mujizat, tapi bukan itu cara Tuhan. Tuhan mau kita menjadi garam dan terang, ya. Jadi marilah mulai hari ini kita bekerja sama, rendahkan hati kita, selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Sekecil apapun, setiap hari dalam kehidupan kita, jangan menganggap remeh, sekecil apapun. Termasuk rencana perjalanan, bawa dalam doa. Tuhan akan bekerja. Somehow akan berkomunikasi. Lama-lama kita bisa peka. Sehingga kita tahu, oh jangan hari itu, ganti hari lain, atau bagaimana. Intinya, orang paling berbahagia dan sukses adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Percaya, kalau waktu itu Tuhan Yesus hidup, dan kita ada, siapa yang akan sukses? Kita yang selalu ikut sama Tuhan Yesus kemanapun, Jun. Betul nggak? Pernah kelaparan nggak? Nggak bakalan lapar sama Tuhan Yesus. Percaya nggak? 5.000 orang aja makan. Apalagi kita sendiri. Tidak pernah akan berkekurangan. Ya, tinggal masalah iman kita saja yang perlu ditumbuhkan. Untuk betul-betul timbul ketergantungan itu. Itu yang sulit. Saudara nggak pernah mau tergantung sama Tuhan sebelum percaya benar. Betul nggak? Kenapa anak-anak bergantung sama ibunya? Karena dia percaya banget. Ibunya satu-satu sumber makanan apapun. Udah biasa dari kecil. Ya kan? Sayangnya udah gede, dia udah mulai kenal sini sana, dia udah nggak panggil lagi. Dia cari yang lain, nah itu bahayanya. Di mana kita sudah mulai melupakan Tuhan. Jadi apapun yang saudara butuhkan dan inginkan, bawa di dalam doa. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Walaupun kurang sempurna, semoga firman yang kami sudah dengar boleh kami mengerti semua di sini. Terlebih kami mau mempraktekannya dalam kehidupan kami. Agar kehendak-Mu ya Bapa, yang terbaik, yang mulia boleh jadi kenyataan di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ampuni dosa kami. Kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin.